Hakikat pendidikan adalah mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya secara spiritual, karakter, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Simak perbincangan seputar dunia pendidikan dalam program Pelangi Kasih hanya di 92,5 Maestro FM. 92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kembali kita berjumpa di program Pelangi Kasih ya. Bagi Sobat Maestro yang ada pertanyaan ataupun topik-topik yang ingin kami bahas ya, khususnya di masalah pendidikan, bisa langsung SMS atau WhatsApp di 081 321 000925. Saya sudah bersama Bapak Ferry Herlianto, dosen dan juga praktisi pendidikan. Apa kabar Pak Ferry? Kabarnya baik Pak Ari. Untuk Sobat Maestro juga, tidak terasa kita sudah bulan April ini ya. Betul. Pak Ari, ya. Kita sudah melihat ya mengenai 4 tipe anak-anak didik kita begitu ya. Jadi ada dengan tipe insecure, ada tipe eksperimental, ada tipe eager dan discourage ya. Nah, hari ini kita apa nih Pak? Tapi sebelumnya mungkin Pak Ferry bisa sedikit mereview ya supaya Sobat Maestro yang ketinggalan alurnya biar nggak bingung nih ngomongin apa nih Pak Ferry nih gitu. Iya baik. Makasih Pak Ari. Baik Sobat Maestro, jadi sudah 2 minggu ini ya, sudah dua kali pertemuan siaran, ya. 2 kali pertemuan, kok kayak kelas saja ya, 2 kali pertemuan. 2 kali siaran lah gitu ya. Jadi Sobat Maestro sudah 2 kali siaran ini bahwa kita membahas masing-masing setiap siaran itu dua ciri khas dari siswa-siswa kita. Nah, di awal saya sudah sempat sampaikan bahwa murid-murid kita memang bisa didekati secara klasikal atau secara kelompok. Tetapi kita perlu juga untuk mendekati siswa kita itu dengan secara individual atau secara individu dengan pendekatan secara personal begitu. Nah, jadi dalam 5 kali siaran nanti kita akan sama-sama berdiskusi, kita akan sama-sama belajar begitu ya, bagaimana tipe-tipe siswa yang harus didekati secara personal. Nah, tadi sudah Pak Ari sampaikan bahwa yang keempat itu kemarin kita sudah bicara soal insecure students gitu ya, jadi siswa yang nggak punya rasa aman, nggak punya rasa nyaman, kemudian tipe eksperimenter yang suka mencoba, kemudian ada tipe yang eager, ingin tahunya juga besar nih, walaupun agak berbeda ciri khasnya dengan yang eksperimenter. Nah, kemudian satu lagi kemarin kita bicara tentang yang discourage, jadi yang apatis, yang hilang semangat di dalam dia belajar. Hari ini kita akan tambahkan 2 ciri khas lagi atau 2 tipe yang lain dari siswa kita. Sebenarnya sih bukan hanya siswa ya, Pak Ari juga sempat sampaikan sepertinya ini bisa juga diaplikasikan di berbagai bidang ya. Khususnya juga di keluarga kita. Kalau yang istilahnya punya putra putri lebih dari 1, tapi kalaupun hanya 1 pun, kita juga orang tua perlu mengetahui dengan jelas anak kita itu tipe yang mana. Betul. Iya, ini di ranah bisnis juga bisa loh ya diterapkan ya, karena kan contohnya buat Anda yang bisnis ya, pelanggan-pelanggan kita kan nggak sama ininya, model-modelnya. Nah, bisa diterapkan ya. Jadi Anda tidak hanya seperti iklan di Maestro, tetapi Anda juga mengadakan satu pendekatan personal gitu ya. Jadi itu biasanya kan ada orang yang kepingin iklan tapi kok malu-malu gitu. Samperin. Benar. Jadi ada yang mungkin apatis gitu ya. Saya udah punya usaha, kayaknya nggak berhasil terus. Ada penawaran nih ketika iklan Maestro, tapi nggak berani mencoba. Itu perlu didekati secara personal. Betul. Oke, dan itu dimulai dari sekolah dulu ya. Oke, hari ini apa nih Pak Ferry yang akan kita angkat nih Pak Ferry? Kelanjutan dari tipikal anak-anak didik kita ini Pak. Ya, 2 tambahan lagi hari ini yang akan kita diskusikan, kita akan bicarakan bersama, yaitu yang pertama adalah humiliated, atau bisa dikatakan itu siswa yang selalu dipermalukan. Nah, ini kita punya ya, artinya mungkin yang lebih ke arah bullying, tetapi tidak secara nyata juga bullying. Artinya dipermalukan itu berarti memerlukan audiens yang besar ya, atau ada kelompok besar. Nah, jadi mari kita melihat bahwa kalau siswa-siswa dengan
typical humiliated ini atau yang selalu dipermalukan, tentu nanti efeknya ya pastinya ya tidak akan pernah mau belajar dengan baik ya, karena merasa terus dipermalukan. Kemudian tipe yang lain yang akan kita sama-sama diskusikan pada hari ini adalah tipe max gitu, artinya yang pakai topeng. Jadi ini apa namanya? Dia itu pura-pura, siswanya itu pura-pura. Nah, ini kadang-kadang kan perlu kita sikapi dengan baik ya. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan Sobat Maestro, Bapak, Ibu guru juga ya, para pendidik, kita juga termasuk orang tua. Ketika kita belajar masing-masing tipikal atau karakteristik dari siswa-siswa ini, bukan berarti kita jadi semakin menjudge mereka, ya, Sobat Maestro dan Bapak, Ibu, para pendidik. Tetapi justru ketika kita tahu ini, kita akan makin mengerti mengapa mereka berbuat seperti itu, sehingga kita bisa menangani, mendekati, dan menolong mereka dengan cara yang lebih tepat supaya mereka bisa mengalami perubahan, bisa belajar lebih efektif, dan tentunya kita bisa dibilang kan sedang membangun manusia ini secara utuh. Sekali lagi, ingat para pendidik, ya Sobat Maestro, orang tua juga, kita itu tidak bisa istilahnya meminta imbalan atas apa yang kita saat ini lakukan bagi siswa-siswi kita. Tetapi percayalah, apa yang kita berikan, apa yang kita saat ini sampaikan, apa yang saat ini kita lakukan bagi mereka, itu memberikan dampak menjadi pribadi-pribadi yang seperti apa nantinya di masa yang akan datang. Betul. Nah, jadi yang pertama adalah humiliated ya, Bapak Ibu ya, supaya kita juga agak cepat. Nah, untuk siswa yang dipermalukan ini, dalam buku-buku yang saya baca gitu ya, buku referensi yang ada. Nah, ini dicontohkan itu yang kisah yang ada di dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11, yaitu tentang seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Nah, jadi kalau kita melihat ya Bapak Ibu ya, kisah ini sekilas saja, memang wanita ini memang sudah bersalah ya, karena jelas dia tertangkap tangan sedang berbuat zina. Secara hukum etika, moral, secara hukum Taurat pun itu sudah salah ya. Betul. Tapi coba bayangkan, dan sebenarnya kalau secara hukum Taurat, wanita itu harusnya langsung diarak keluar kota beserta pasangannya, kemudian dirajam batu hingga mati. Harusnya begitu. Tapi ya ternyata ada drama yang lain, skenario yang lain gitu ya. Jadi para ahli Taurat ini mengambil wanita tersebut dan menempatkan di hadapan Tuhan Yesus yang sedang mengajar. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kan kita juga mungkin pernah mengalami atau mungkin pernah melihat atau pernah mendengar kisah-kisah ketika mungkin seorang guru sedang mengajar, kemudian tiba-tiba kepala sekolah masuk misalnya gitu ya, atau siapalah yang berwenang masuk membawa murid yang ada di kelas kita, dan ternyata ketahuan membolos. Ini mungkin agak mirip kondisinya, bahwa udah kedapatan salah membolos lalu dibawa ke kelas, ya memang untuk masuk sebenarnya, tapi kan tentu semua mata melihat ada apa ini, apa ini dibawa. Nah, demikian juga dengan kisah dari wanita yang kedapatan berbuat zina ini. Jadi dibawa di hadapan audiens yang banyak yang saat itu sedang mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Nah, yang perlu kita simak baik-baik atau kita pelajari sama-sama adalah perhatikan bagaimana sikap Tuhan Yesus. Kan itu ahli Taurat kan langsung ngomongnya, ini guru, wanita yang kedapatan berbuat zina menurut hukum Musa, bla 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 dan seterusnya. Tuhan Yesus tidak mengkhotbahkan lagi perempuan itu ya, karena sudah tahu. Tetapi kalau saya melihat, membayangkan begitu ya Pak Ari dan Sobat Maestro, kenapa Tuhan Yesus reaksinya itu adalah dia merunduk lalu menulis-tulis sesuatu di permukaan tanah gitu ya, dan kita tidak tahu apa yang dia tulis. Tetapi yang jelas saya tangkapnya begini Pak Ari, kenapa Tuhan Yesus lakukan itu? Diam gitu ya, diam seribu bahasa. Karena Tuhan Yesus melihat ekspresi dari wanita yang kedapatan berbuat zina. Saya yakin Tuhan Yesus menangkap ekspresinya, menangkap reaksinya, bahwa wanita itu sudah sangat ketakutan, sudah diliputi rasa bersalah yang luar biasa. Tapi kemudian ya dipermalukan seperti itu. Nah, ini kita perlu sedikit belajar teknisnya gitu ya, dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus dalam hal merespon tentang seorang siswa yang sedang dipermalukan. Nah, saya terus terang kadang-kadang gitu ya, dulu waktu saya masih
anak saya masih kecil kan kadang-kadang kan begitu ya, Betul. otomatis lah begitu ya orang tua itu. Anak saya melakukan salah, mamanya udah ngomel, Mhm, saya mhm. diomelin lagi gitu. Mhm, Nah, tapi mhm. perhatikan apa yang dilakukan Tuhan. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak tidak apa bukan tidak, maksud saya menyetujui Ya. bahwa yang dilakukan wanita itu benar. Bukan, bukan. Tuhan Yesus tidak tidak menyetujui hal tersebut. Tetap itu adalah salah, dosa begitu ya. Karena kalau menyetujui tentu Tuhan Yesus nggak pernah bilang di akhir cerita ini Mhm. ketika Tuhan Yesus bilang, aku pun tidak akan menghukum kau, pergilah, Jangan jangan ya berbuat berbuat dosa dosa lagi. lagi. Nah Ya. itu kan jelas bahwa Tuhan Yesus Mhm, sangat mhm. menekankan bahwa memang yang dilakukan oleh wanita itu salah, tetapi pendekatannya. Nah, jadi Sobat Maestro kita melihat di sini beberapa prinsip. Yang pertama adalah kalau kita menghadapi atau diperhadapkan dengan siswa yang dipermalukan begini, kita lihat dulu reaksinya. Mhm. Saya yakin di mana-mana mau siswa itu bandel sekali dan mungkin bermuka badak. Nah, ada Mhm, istilah kan mhm, bahasa mhm. Indonesia Ya. bermuka badak gitu ya, tidak tahu malu gitu. Tetapi namanya dipermalukan di depan umum, saya yakin ada Mhm. apa ya, ada takut, Ya. ada khawatir, ada juga rasa tidak nyaman pastinya. Mhm. Walaupun Tapi mungkin kan budaya tidak ini tuh terekspresi. sepertinya sudah ditanamkan di sekolah, Pak. Begitu ya, Pak. Iya, iya, iya. Jadi Kalau seingat saya dulu ya, sebelum sekarang mungkin, saya nggak tahu ya. Sekarang pun masih ada praktek-praktek seperti itu ketika kedapatan ada seorang murid yang bandel atau yang salah disetrap itu loh, Pak. Masih ingat nggak disuruh berdiri di depan kelas, pegang kuping sebelah kiri, sebelah kanan gitu kan? Itu kan sepertinya mempermalukan gitu, Pak. iya, iya, Apakah iya. ini juga masuk seperti itu, Pak? Bisa ke arah sana juga. Tetapi kalau yang dilihat dari kisah ini bahwa sengaja mempermalukan. Jadi bukan Hmm, bukan istilahnya disiplin ya. sisi disiplin Ya, 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 ya. ya, Kalau oke, saya oke, rasa sih ya oke, ya, ini ya, sih oke. sekali lagi Sobat Maestro boleh tidak sependapat dengan Mhm, saya. Tapi mhm, kalau mhm. saya melihat sisi yang diceritakan Pak Ari tadi, senyampang istilahnya siswa tersebut didisiplin di dalam kelasnya, Mhm, mhm. bagi saya Oke. masih oke ya. Ya, ya, ya. Kecuali mendisiplinnya memang sudah di lapangan sehingga Hmm, seluruh sekolah itu tahu bahwa mereka sedang disiplin melakukan satu ya, ya. kesalahan. Tentu tentu itu sudah tidak boleh bagi saya. Tapi kalau bagi saya menyampang masih di dalam kelasnya sih, bagi saya sih masih oke. Walaupun tetap tindakan itu tidak saya setujui 100%. Mhm, Makanya mhm. ketika melihat hal ini, beberapa buku yang saya baca gitu ya, prinsipnya dari kisah ini adalah makanya katanya guru itu harus cek dulu. Nah, Hmm. kalau Ya, ya, recall ya, ya, recall atau ya. mungkin kalau bagi saya sih refleksi kembali. Ini saya melakukan disiplin, melakukan koreksi, tujuannya untuk Mhm, apa? mhm. Ya, Nah, itu dulu yang perlu kita yes, sadari sebagai seorang pendidik, termasuk betul. orang tua. Ya, ketika orang tua mendisiplin anaknya, bukan berarti nggak boleh, karena Amsal bilang harus dididik dan Mhm, didisiplin, mhm. ya. Betul. Tapi pertanyaannya adalah tujuannya mau apa ini sekarang? Hmm. Apalagi ketika kita marah, gitu ya. Ya, Nah itu ya. kan bisa dibilang kita lupa ya, lupa daratan lah bisa Mhm, dibilang mhm, ya. mhm, Jadi mhm. untuk apa kita mendisiplin? Untuk apa kita mengoreksi sekarang? Ya, Nah itu perlu dipikirkan. ya, Makanya ya. dalam buku yang saya baca ada 3 hal yang perlu kita responi atau refleksikan ketika kita memberikan koreksi, Mhm. disiplin ataupun hukuman Ya, supaya tidak memalukan mengarah ya, kepada yang mempermalukan. Yang mempermalukan. pertama Oke. adalah yang pertama adalah bahwa tujuannya itu adalah to instruct katanya atau untuk Hmm. mengarahkan. Nah, jadi kita cek dulu. Saya marah, saya disiplin itu untuk mengarahkan apa anak ini? Oke. Kalau nggak mengarahkan apa-apa, hukuman disiplin saya rasa ya nggak perlu kita kasih disiplin yang seperti itu. Mhm, mhm. Karena berarti itu mempermalukan. Tentu kita mengarahkan kepada hal yang lebih baik. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bicara soal self control. Artinya ketika kita mendisiplin itu kan berharap siswa tersebut punya self control. Artinya tidak mengulangi Mhm, kesalahan yang mhm. sama. Sama, Nah, ya. makanya Tuhan Yesus dalam cerita ini kan di akhir tadi saya katakan, dia katakan, pergilah, jangan berbuat Dosa dosa lagi. lagi. Ya. Artinya ketika Tuhan Yesus bilang begitu, menitipkan pesan pada wanita itu, kamu harus punya self control. Mhm. Jangan lakukan kesalahan yang sama. Sama, Nah, ya. jadi kalau kita mengoreksi, mendisiplin, supaya tidak terjerumus kepada mempermalukan, yang pertama adalah kita mengarahkan nggak sih sebenarnya ini, atau sekedar menghukum Mhm. supaya syukurin.
saya puas. Nah, ini kan kadang-kadang Ya, ini ya yang betul, betul. yang kadang-kadang nggak bisa kita deteksi gitu ya. Ketika kita menghukum, puas kamu, syukurin kamu. Nah, kalau seperti itu berarti kita salah. Karena berarti kita ke sisi yang mau mempermalukan. Iya. Karena kita tidak Oke. mengarahkan itu namanya. Iya. Itu untuk memuaskan ya kemarahan kita gitu ya, memuaskan kekecewaan kita sehingga Iya. adalah disiplin seperti itu. Yang kedua tadi harusnya kita mengarahkan kemudian meminta mereka secara nggak langsung dan secara langsung supaya mereka punya self control untuk berikutnya tidak melakukan hal yang sama. Dan yang ketiga adalah kita coba lihat bahwa siswa kita ini tentu punya kemampuan untuk tetap bersikap positif walaupun itu salah. Buktinya kalau kita lihat di cerita ini ya, wanita itu bisa saja membela diri. Betul, saya betul. bayangkan Pak, wanita ini sebenarnya berhak untuk membela diri. Artinya dia bisa ngomong, kenapa hanya saya yang dibawa? Emangnya saya berbuat zina sendirian? Kan nggak mungkin gitu kan. Pasti ada pasangannya. Bisa saja wanita itu berespon ya membela diri gitu ya. Jadi kenapa hanya saya? Saya juga dong. Saya nggak berhak dihukum nih kalau sendirian. Bisa saja seperti itu. Nah, Tuhan Yesus melihat sisi itu dari wanita tersebut. Kelihatan bahwa wanita itu hanya diam. Jadi dia tahu bahwa ya sudah, saya salah, saya diam. Nah, bukankah ini positif attitude gitu ya, atau ya, sikap yang baik ini sebenarnya, sikap yang positif. Udah tahu salah, ya dia diam. Ya sudah menerima. Memang saya salah, mau diapain lagi? Jadi tidak perlu membela diri, tidak perlu minta pembelaan juga, misalnya gitu ya. Nah, tapi perhatikan di sini. Jadi prinsip yang pertama adalah ketika kita menghadapi atau diperhadapkan pada siswa yang dipermalukan seperti ini, atau ketika kita mau mendisiplin dan mengoreksi supaya tidak terjerumus kepada mempermalukan. Yang pertama adalah bicara soal pikirkan kembali koreksi yang kita mau berikan atau disiplin yang kita berikan itu apa. Kalau sudah mengarahkan, sudah menolong dia nanti punya self control atau malah membuat dia semakin marah. Dan yang ketiga adalah bicara pikirkan bahwa mereka juga tetap bisa bersikap yang positif. Nah, dengan begitu kita terhindar untuk ya udah jangan sampai mereka dipermalukan. Nah, jadi itu. Dan prinsip yang kedua, itu prinsip yang pertama tadi, artinya pikirkan kembali apa tujuan kita memberikan koreksi atau disiplin. Dan yang kedua adalah perhatikan Tuhan Yesus bilang kan, jadi ketika para ahli Taurat bilang ini harus dihukum guru. Lalu setelah nulis lama-lama mungkin orang-orang itu ribut itu, ya gimana guru, memang nggak disebutkan ya dalam Alkitab. Tuhan Yesus bilang kan, siapa yang tidak berdosa silakan lempar batu. Wow, itu pertama kali. Jelas Alkitab bilang satu persatu mereka menjauh ya. Jadi artinya masih tetap melihat gimana, pengen tahu reaksi Yesus sang guru itu gimana. Ketika sudah nggak ada orang, terus bilang apa ke wanita? Wanita, mana yang mau hukum kau? Nggak ada kah? Wanita itu baru dijawab kan. Selama ini wanita itu tidak ngomong dan tidak didengarkan pendapatnya. Karena ya pastilah orang-orang waktu itu kumpul, wah mempermalukan keluarga, pastinya banyaklah caci maki, walaupun Alkitab tidak tulis itu. Tidak ada orang yang dengarkan wanita itu, dan wanita itu pun tidak diperbolehkan untuk bicara. Nah, hanya Tuhan Yesus yang ngomong ke dia. Tidak adakah yang mau menghukum engkau? Lalu wanita itu bilang kan, tidak ada guru. Nah, jadi prinsip yang kedua adalah koreksi atau disiplin dia untuk supaya tidak mempermalukan. Ya beda kalau yang melakukan kesalahannya banyak gitu ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang pribadi, koreksi secara private, secara sendiri. Nah, Tuhan Yesus lakukan itu, dia sendiri. Ketika sudah nggak ada, dia ngomong. Koreksi ke wanita itu sendiri. Jadi jangan malah menambah, iya benar, iya seperti ini, jadi semakin mempermalukan. Jadi koreksilah dia, jangan di publik atau di publik. Jadi jangan di rame-rame orang. Jadi bawa dulu mungkin anak tersebut, termasuk anak kita juga ya. Nah, saya pernah lakukan terhadap anak saya waktu itu ketika dia, saya lupa waktu itu masih kecil gitu ya, waktu dia di mall, kami jalan-jalan di mall itu, dan ya ada satu ketidaktaatan lah yang anak saya lakukan gitu kan. Saya bawa ke kamar mandi, saya omelin di kamar mandi karena waktu itu tidak ada orang juga. Jadi saya nggak omelin dia di depan umum gitu kan, karena kalau begitu kan mempermalukan. Nah, jadi
mulailah istilahnya mengoreksinya dengan private. Mhm, Nah, mhm. jadi jangan di depan umum lagi. Ya, Udah betul. dipermalukan, kalau di depan umum lagi malah nggak beres. Iya, iya. Dan prinsip yang ketiga yang disampaikan adalah bicara nggak usah marah-marah. Katanya Mhm, dengan intonasi yang lembut atau mhm. intonasi yang datar saja. Ya, Kan itu kalau kita lihat kisah ini kan orang pasti teriak-teriak betul, terus gitu kan. betul, betul. Penghujatan tuh pasti ada gitu kan dari para ahli Taurat itu, hukum dia, nah seperti itu kan. Nah, tapi perhatikan Tuhan Yesus nggak teriak-teriak juga. Mhm, Makanya prinsip yang ketiga adalah ketika kita menghadapi peserta didik atau siswa yang sudah dipermalukan begini, ya contoh kasus seperti tadi gitu ya, kita mengajar, ada guru BK mungkin atau siapalah guru yang berwenang membawa anak atau siswa yang harusnya masuk ke kelas kita, mhm, mhm. ternyata ketahuan membolos. Apa yang kita mau lakukan kalau kita ikut prinsip ini? Ya Ya. sudah, terima. Jangan istilahnya, oh bagus ya kamu membolos, Mhm, mhm. pulang kamu. Nah, itu malah Ya, tidak ya. bagus kan. Tapi ketika kita dihadapkan begitu ya sudah, terima kasih kepada guru yang sudah menemukan gitu Mhm, ya. mhm. Ya, lalu apa yang kita lakukan? Minta anak itu duduk pasti, Ya. duduk tempatnya. Oke, kita lanjut pelajaran. Nah, Mhm. gitu kan. Nah, tapi Ya, setelah pelajaran baru kita baru. private. Kenapa tadi bolos? Bagus nggak membolos dan seterusnya. Nah, kalau mungkin memang perlu ada disiplin, biar teman-temannya pun tahu itu. Misalkan besok pagi kamu harus disiplin misalnya membersihkan setiap meja yang ada di kelas, nah misalnya Mhm, gitu. mhm. Atau ada PR tambahan, nah supaya temannya pun tahu bahwa kita menyelesaikan secara private bukan berarti kita menyelesaikan secara diam-diam, Mhm, mhm. bukan. Ya. Tetapi tetap bahwa kita tidak setuju, tidak senang dengan tindakan ketidaktaatan tersebut. Mhm. Nah, jadi itu 3 prinsip, Pak Ari. Ya. Jadi yang pertama adalah pikirkan kembali, sebenarnya yang kita lakukan ini untuk apa? Untuk Mhm. mempermalukan atau untuk ya tadi tuh mengarahkan supaya ada self control dan juga sebenarnya kita mengharapkan aksi yang positif Mhm, mhm. dari siswa tersebut. Yang kedua adalah koreksi secara pribadi dan jangan di depan umum, dan yang ketiga suara kita mari kita atur dengan baik. Betul, betul. Ini kayaknya yang tipikal yang kelima ini ya Pak ya, membutuhkan ilmu yang tinggi kayaknya Pak ya. Soalnya Seperti kan Brahma Kumbara iya, aja. ya soalnya ini kan apa ya, kalau tipe yang 1, 2, 3, 4 itu kan ya orang ya wajar lah ya. Kelihatan ya. Iya, Ya. iya kelihatan gitu loh. Anak misalkan lebih banyak bertanya dan segala macam gitu kan ya oke gitu loh. Tapi ketika dengan anak-anak yang kita harus memberikan satu disiplin, terus dengan tanpa harus mempermalukan, ini kan membutuhkan skill ya, dan tidak semua pendidik ataupun orang tua juga punya gitu. Ya. Mhm. Betul Pak Arif, betul. Nah, itu sebabnya prinsip yang pertama tadi itu pikirkan dulu ketika kita mau disiplin atau mau koreksi ini, Ya. apa tujuan? Ya memang saya paham. Ya. Saya paham bahwa ketika kita mengajar kemudian terinterupsi seperti tadi ya misalnya ada kasus seperti ya tentu kita Langsung jengkel, panik, paham. ya. Saya paham. Tentu misalnya aduh, saya udah enak-enak mengajar, gini tiba-tiba. Nah, tentu ngerti ada timbul ketidaknyamanan kan gitu ya. Tetapi tetaplah bahwa kita dipanggil jadi pendidik itu kan bukan serta merta itu untuk menuntut hak kita terus. Bahwa kita itu punya dampak yang besar dalam kehidupan 1, 2 ataupun seluruh siswa yang ada di kelas kita yang Tuhan titipkan saat ini. Nah, makanya perlu pikirkan dengan baik. Apakah itu mempermalukan mereka ataukah memang menolong mereka seperti itu. Iya. Termasuk orang tua juga ya. Iya. Jadi orang tua juga ini bukan harus lah, saya tidak bilang harus, tetapi mari kita belajar bersama. Saya pun juga terus belajar gitu ya. Jadi ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, janganlah kita marah-marah di depan orang banyak gitu ya. Tapi betul. mari kita apalagi dengan nada yang tinggi gitu ya. Memang saya pernah tuh waktu saya masih kecil juga ya, ada teman saya yang dipermalukan di depan umum, maksudnya mamanya marah-marah gitu ya. Ketika mamanya bilang, udah gak usah teriak-teriak, itu anaknya udah ketakutan katanya. Lalu mamanya malah bilang begini, biar semua tetangga tahu, kalau bisa satu RT tahu. Jangan-jangan itu mama saya, Pak. Mama saya termasuk gitu, Pak. Jadi ketika anaknya berbuat salah gitu ya, jadi nggak ada pembelaan gitu. Biarin, udah laporin polisi sekalian, bawa ke penjara gitu kan lah.
Aduh, itu kan kayaknya anak sudah nggak ada tempat untuk berteduh gitu ya, dan di situ memang saya pribadi itu benar-benar wah ini saya nggak ada harganya sama sekali gitu loh. Kan orang terakhir yang bisa kita anggap sebagai tempat perteduhan dan tempat pertolongan kan orang tua ya. Ketika orang tua sudah mengatakan ya sudah bawa aja ke polisi sekalian gitu kan. Waduh. Pertanyaannya mungkin sejahat itukah kita gitu ya? Iya, iya, padahal namanya anak-anak gitu ya, gitu kan, ya namanya anak-anak gitu kan. Aduh, kepingin apa gitu loh. Jadi nggak tahu itu waktu dulu itu masalah apa. Nah, ini penting sekali ya Sobat Maestro ya. Dan ini beratnya seorang guru ya, karena tiap hari itu dinamikanya itu berbeda ya. Betul sekali, betul. Yang kemarin oke, hari ini belum tentu oke. Iya, apalagi sekarang ada undang-undang yang mungkin gurunya bermaksud mendidik, mendisiplin, tetapi orang tuanya tidak rela dan akhirnya kena 2 tahun penjara ya, seperti yang beberapa Iya, guru terjadi ya, gitu kan, kasihan niatnya betul, gurunya itu mendidik, betul. mendisiplin tapi orang tuanya tidak terima dan akhirnya dijatuhkanlah 2 tahun penjara gitu kan. Jadi Iya, inilah benar-benar. dinamikanya seorang pendidik begitu ya. Iya, betul, betul. Jadi, mari maksud saya, Sobat Maestro, para pendidik, mari kita ya berpikir dengan jernih lah ketika Betul. kita mau mengoreksi ataupun hal yang lain. Tentu memang saya juga berharap di sini para orang tua, ya, ketika ada disiplin yang dilakukan atau diberikan kepada anak-anak kita di sekolah, jangan serta-merta kita mendengarkan satu pihak saja, lalu marah-marah, lalu mungkin seperti kasus tadi malah melaporkan ke pihak yang berwajib dan sebagainya. Mari kita juga berpikir yang jernih. Iya. Nah, kuncinya yaitu jangan dengarkan dari satu pihak. Tanya langsung, ada apa, kenapa, kepada pihak sekolah. Kalau hanya dengarkan anak, pasti anak merasa diperlakukan tidak Adil. adil. Iya, Pasti sih, betul, kalau betul. anak dihukum pasti begitu kan. Gak mau dia salah pun dia akan tetap bilang sama orang tuanya, nggak tahu tuh aku dihukum. Iya, iya. Tentu kan sebenarnya kan perkataan itu kan perlu dicermati gitu ya. Masa gurunya menghukum tanpa tahu apa salahnya, Betul, itu kan pasti betul. nggak mungkin begitu ya. Iya, iya. Ini sebetulnya dengan apa yang dihadirkan ya Pak Ferry ya, ini masih 5 loh ya Sobat Maestro. Ini saya kepikiran bahwa bukan hanya bermanfaat buat memaksimalkan anak-anak, tetapi ini juga meningkatkan kredit dari guru sendiri ya, memiliki skill yang cukup tangguh begitu ya dengan berbagai tipikal anak gitu ya. Ya, pasti tangguh. Jam terbangnya pasti bagus nanti. Jam terbangnya pasti bagus. Betul, betul, betul. Jadi buat para pendidik ya, ketika Anda sudah memiliki kredit ya dengan menghadapi 5 tipikal ini, Anda ngajar dimanapun aja langsung diterima deh ya kayaknya. Oke, ya. Oke, ada lagi nih Pak dari tipe yang humility ini Pak. Humility ya. Itu prinsipnya 3 saja Pak. Jadi artinya 3 aja juga berat kan ya kita. Betul. Kayaknya nih yang paling berat deh Pak ya. Soalnya ini kan urusannya dengan disiplin ya. Benar. Dan kita harus jelas di sini. Disiplinnya itu untuk apa? Nah, itu yang beratnya kan di situ ya. Betul. Kalau hanya mendisiplin itu gampang. Mau hukuman, mau disiplin yang seperti apa caranya sekarang banyak variasinya gitu kan ya. Kalau dulu kan kurang variasi, hanya pukul tangan pakai penggaris panjang, suruh berdiri di depan kelas, angkat kaki satu, jewer telinga, pegang telinga, hanya itu aja kan ya dulu ya. Kalau zaman sekarang kayaknya disiplin tuh polanya, bukan polanya maksudnya, caranya itu banyak. Betul. Tapi yang jadi masalah adalah untuk apa ya tujuannya? Betul. Kita pikirkan. Oke. Ya, yang kita lanjut ya Sobat Maestro ya ke tipikal yang nomor 6 sekarang, yaitu the marks gitu ya, atau bukan orang maksud saya, siswa-siswa yang suka pura-pura. Saya rasa ada saja ya di kelas kita yang suka pura-pura, ya pura-pura sakit, pura-pura nggak bisa atau apapun lah begitu ya. Nah, kalau dalam beberapa buku yang saya baca, beberapa sumber, untuk tipe yang pura-pura ini Pak Hari dicontohkan dari Yohanes pasal yang ke-4 ya, Yohanes pasal yang ke-4 betul.
Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai 30 tentang perempuan Samaria, yang ketemu Tuhan Yesus di Sumur. sebuah sumur, Oke. yang bilangnya sumur Yakub ya, Iya, dia di iya. daerah Samaria. Kita lihat sedikit overview-nya bahwa Tuhan Yesus waktu itu pelayanan begitu ya, melewati daerah Samaria, lalu Tuhan Yesus berhenti di sumur Yakub waktu itu, lalu para murid pergi ke kota untuk cari makanan ya. Iya. Sehingga tinggallah Tuhan Yesus seorang diri, dan tidak lama ada seorang wanita yang datang, lalu Tuhan Yesus memulai percakapan ya, percakapan, berikan saya air minum, artinya saya minta air minum dong. Nah, itu bahasa bebas saya gitu ya. Iya. Nah, lalu memang ada percakapan kan, bahwa wanita itu sampaikan, masakan kamu seorang Yahudi meminta minum kepada saya seorang Samaria. Nah, Iya. Tuhan Yesus nyambung kan dengan bahwa barang siapa yang minum dari air sumur ini pasti haus lagi. Tapi kalau minum air kehidupan katanya tidak akan haus lagi. Nah, lalu wanita itu langsung menimpali kan, aduh, kasih dong saya air itu supaya saya nggak bolak-balik terus ngambil ke sumur ini, sehingga terjadi percakapan selanjutnya. Nah, jadi ciri dari siswa yang pura-pura ini ya, PD-nya itu tinggi. Jadi PD-nya itu tinggi, jadi dia nerocos aja apa yang diomong itu. Kenapa? Untuk menutupi sesuatu hal yang ada dalam dirinya. Jadi supaya dia kelihatan mantap. Nah, jadi kelihatan ya Pak Arya. Jadi kalau kita lihat kita menyimak maksud saya dari Yohanes pasal 4 ini, wanita itu langsung nggak ada masalah ngobrol dengan orang asing. Kan ini nggak pernah ketemu sama Tuhan Yesus dia. Dia mungkin juga nggak pernah dengar tuh nama Tuhan. Saya yakin dia nggak pernah dengar, karena ketika di percakapan terakhir, wanita itu malah nggak tahu namanya juga. Dia bilang kan ke penduduk kota di Samaria itu, dia bilang, itu lihat, di sumur ada orang yang tahu tentang latar belakangku. Dia nggak tahu bahwa itu adalah namanya Yesus. Nah, itu jelas. Jadi ciri yang terlihat dari siswa yang pakai topeng ini atau yang suka pura-pura ini adalah bisa dibilang itu over confidence-nya itu tinggi. Jadi dia bablas aja ngomong dan ngomong dan ngomong. Nah, seperti kita mohon maaf melihatnya dari sisi wanita yang Samaria ini. Nah, sehingga Tuhan Yesus harus mengarahkan kepada percakapan yang sesuai. Kan Tuhan Yesus tidak bicara tentang air sumur, tapi tentang bahwa Dia adalah air hidup, gitu ya. Nah, jadi makanya Tuhan Yesus harus mengarahkan. Nah, itu sebabnya hal yang pertama ketika kita berhadapan dengan siswa yang pura-pura, nah, misalkan pura-pura lapor, gitu kan, aduh Pak Ari, saya tadi melihat begini itu, si A, B, dan C itu melakukan begini, padahal dia juga melakukan gitu kan, tapi dia pura-pura bahwa tidak ada di dalam diri, tidak ada di dalam komplotan tersebut. Nah, jadi harus kita, makanya hal yang pertama atau prinsip yang pertama yang kita lakukan adalah bahwa mari kita menyimak sebenarnya berita utama yang dia sampaikan itu tentang apa. Ya, jadi mulai percakapannya itu dengan percakapan yang terfokus gitu. Nah, kalau siswa yang laporkan tentu beritanya banyak ya, bla 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 dan segala macamnya. Nah, sehingga ketika kita mau membangun komunikasi dengan siswa yang pakai topeng ini atau pura-pura ini, ya kita juga harus tanya, bentar, masalahnya apa? Nah, kita harus jelas di situ. Karena ketika kita bersikapnya atau meresponnya itu reaktif, oh gitu, gimana mereka? Harus saya hukum mereka. Kita nggak melihat bahwa yang pura-pura ini sebenarnya termasuk atau ikut di dalamnya sebenarnya. Dalam ketidaktaatan tersebut misalnya. Atau dia pura-pura baik gitu ya. Jadi dia tukang lapor sebenarnya ini, tukang lapor gitu ya. Nah, pokoknya dia cari-cari kesalahan temannya. Sementara kita nggak melihat bahwa sisi yang tukang lapor ini, yang padahal ini pura-pura hanya untuk menampilkan dirinya pakai topeng. Padahal dia juga sebenarnya ya sama juga dengan yang lainnya. Jadi jangan kita bereaksi secara reaktif. Ketika ada berhadapan dengan orang-orang atau siswa, maksud saya siswa yang seperti ini. Jadi kita perlu jelas dulu beritanya apa. Kita beritanya apa. Nah, makanya Tuhan Yesus kan bicara ke wanita itu seperti itu. Nah, ketika dia bilang, oh guru aku mau begini segala macamnya. Nah,
Tapi Tuhan Yesus kan langsung to the point-nya kepada air kehidupan itu adalah dirinya. Jadi bukan bicara soal air segala macamnya. Air kehidupan yang istilahnya bukan hanya memberikan pertolongan, tetapi juga istilahnya air kehidupan yang istilahnya lebih ke arah memberi kepada yaitu kehidupan yang sebenarnya, kebenaran kehidupan di dalam Kristus. Makanya Tuhan Yesus lanjutkan kan percakapan dengan tentang suami. Nah, jadi Tuhan Yesus tahu bahwa masalahnya bukan tentang air. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa kenapa wanita itu ambil air di siang hari. Ya, tengah hari ya. Jadi tentu ada masalah dengan wanita ini. Makanya bukan masalah di airnya, tapi masalah di kehidupan wanita tersebut. Sehingga terkoreklah gitu kan ya, bahwa wanita ini sudah punya beberapa suami. Dan yang sekarang tinggal ini bukan suaminya. Jadi masalahnya kan di situ, bukan masalah di airnya. Nah, makanya kalau kita berhadapan dengan siswa yang bertopeng ini atau pakai topeng dan pura-pura ini, pinter pura-pura begitu ya, harus jelas berita yang disampaikan. Jadi kita masuk ke orang ini harus jelas. Makanya prinsip yang kedua adalah kita harus menyampaikan yang benar. Kita harus to the point dengan hal benarnya. Jangan ikut terbawa dengan yang berita pura-pura yang dia sampaikan atau cerita yang dia karang. Tapi kita harus jelas kepada beritanya, kemudian kepada sebenarnya yang benernya itu seperti apa. Nah, memang ini agak sulit gitu ya, karena kalau yang siswa pura-pura ini biasanya kan pintar ya. Kalau gurunya, apalagi dia pasti tahu gitu ya. Kalau siswa yang seperti ini sebenarnya sih cerdas gitu ya. Cerdas dalam arti cerdas, dia bisa memilih mana guru yang bisa dia manfaatkan, mana guru yang nggak bisa dia manfaatkan. Dia sudah mempelajari mana guru yang buat dia menguntungkan. Kayak dia akan bukan berlari, maksud saya dia akan selalu mengarah kepada guru tersebut. Karena dia tahu itu bisa dimanfaatkan. Dengan kepura-puraannya, dengan cerita yang dia karang, dia bisa mendapatkan ya keuntungan lah, bisa dibilang begitu. Makanya yaitu tadi, respon kita harus tenang, mulai dengan yaitu berita benernya itu seperti apa. Nah, itu harus jelas. Jadi jangan kita beresponnya secara reaktif, sambil marah dan segala macam. Nah, itu prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua adalah ajak siswa yang pura-pura itu melihat problem sebenarnya. Nah, artinya begini, ketika tadi anggap kasusnya ada pelaporan, ya, ada pelaporan, mungkin ya perlulah guru itu juga menengok atau investigasi ke lokasi, ada apa sebenarnya, ya kan? Tetapi setelah itu kita juga harus panggil wanita, maksudnya panggil siswa tersebut, siswa ini, kemudian kita harus bereskan juga problemnya dia. Nah, Tuhan Yesus dengan wanita Samaria ini kan menyelesaikan problemnya juga. Jadi bukan problem air, tapi problem bahwa wanita ini hidup dalam dosa. Nah, dengan siswa yang pura-pura ini dalam kelas kita atau di rumah begitu ya, kita harus panggil siswa tersebut dan harus dibereskan. Karena ini problem. Karena kalau enggak nanti dia akan lakukan hal yang sama terus. Dalam artian memanfaatkan guru untuk kepentingan dia dengan kepura-puraan yang dia lakukan. Begitu Pak Ari. Jadi ada 3 prinsip ya. Jadi coba cek dulu, maksudnya tenang dulu kitanya, jangan merespon secara berlebih. Kemudian bicara tentang hal benarnya seperti apa. Dan ketika sudah ada eksekusi atau sudah dibereskan, siswa seperti ini harus tetap kita panggil, kita ajak menyelesaikan problemnya dia. Jadi ini kan hampir mirip dengan satu kebohongan gitu Pak, atau gimana Pak Ferry? Tanya saya dulu waktu ngajar di Jakarta juga. Ya, saya kan tipikal orang yang nggak terlalu reaktif ya. Jadi ketika ada anak berbohong ya, saya diemin aja Pak. Saya diemin sampai dia sendiri bingung cari alasan Pak. Salah nggak sih Pak gitu Pak? Sekalipun saya tahu dia bohong gitu kan. Sampai akhirnya dia ngaku sendiri sampai bilang, Pak Ari kenapa sih udah tahu saya bohong tapi kok diem aja sih? Saya cuma bilang gini, ya itu mah bukan urusan saya lu bohong. Itu urusan lu sama Tuhan gitu loh. Saya bilang.
Dia tuh tiap tiap mau pelajaran agama gitu bingung. Dia tuh ada aja alasannya gitu, Pak. Sampai akhirnya ini ada beberapa, Pak. Ada beberapa sampai dia datang sendiri ke saya. Pak Ari, saya tuh udah capek bohong terus sama Bapak gitu. Bisa begitu ya. Pak kuat-kuatan gitu, Tapi Pak. ya. Tapi sebenarnya sih begini Pak Ari, nggak boleh juga yang kita diamkan, apalagi kita sudah tahu ya. Tapi saya melihatnya bahwa respon Pak Ari sudah benar begitu. Artinya tidak gerusa-gerusu ya, tidak berespon secara reaktif lalu marah. Ya mungkin sekali, 2 kali, 3 kali kita bisa dibohongin ya. Tapi keempat kelimanya kan tentu kita bisa merasakan ya ini kayaknya bohong. Tentu kita ada pilihan tuh respon nih seperti Tuhan Yesus bersikap tenang lalu minta kebenarannya gimana, atau kita ya tadi tuh marah-marah gitu. Kamu bohong ya. Bapak sudah perhatikan ini sampai 5 kali. Kamu selalu nggak masuk. Nah, bisa seperti itu. Tapi kan setelah itu kita tidak bisa punya jembatan atau komunikasi lebih lanjut untuk di prinsip yang ketiga, yaitu menyelesaikan masalah dari siswa tersebut yang suka pura-pura atau suka bohong ini. Betul. Karena kita sudah merespon yang berlebihan lah istilahnya. Nah, saya rasa Pak Ari tadi untuk respon prinsip yang pertama, merespon secara nggak reaktif itu sudah baik ya gitu. Walaupun nggak bagus juga. Saya kan sebetulnya tipikal orang yang tidak mau konfrontasi gitu loh, Pak. Jadi ya sudahlah gitu kan. Toh ya di satu titik akhirnya anak ini ngomong, saya jelaskan, kalau kamu bohong, saya nggak rugi. Yang rugi itu kamu sendiri sama Tuhan gitu loh. Jadi lu bohongin gue sih nggak apa-apa gitu kan. Jadi ya saya sebetulnya saya nggak berani konfrontasi aja gitu kan, tipikal orang yang takut gitu. Takut sama murid sebetulnya. Cuman ya kita kan pura-pura anggunli gitu ya, jadi guru gitu. Jaim begitu ya. Ada anak SMA, Pak. Anak SMA kan kalau dikonfrontasi kan makin jadi gitu. Jadi oh ya sudah Pak, hari ini sakit gigi, besok lagi oh ada acara keluarga, oh minggu depan ada, pokoknya ada aja sampai akhirnya dia capek sendiri Pak cari alasan Pak gitu. Iya. Kalau saya melihat ya kasus Pak Ari ini, maksudnya cerita Pak Ari ini, pengalaman Pak Ari, prinsip yang ketiga sebenarnya sudah dilakukan juga ya. Ketika anak itu datang, Pak Ari langsung bilang, sebenarnya saya tahu kamu bohong begitu kan ya. Tetapi ya kemudian ada pengakuan dan Pak Ari pun mengarahkan bahwa kalau kamu bohongnya bukan hanya saya, tapi ada satu pribadi yang lebih besar yang Maha Tahu yang kamu bohongin, yang sebenarnya tidak bisa dibohongi. Dan sebenarnya sih prinsip itu sudah oke ya Pak Ari ya. Hanya memang Pak Ari lebih tadi mengaku bahwa saya nggak mau konfrontasi. Karena memang ini beratnya sebagai seorang pendidik. Karena ketika kita konfrontasi atau kita cari fakta benarnya, nah prinsip yang kedua tadi gitu ya. Tuhan ya, kita lihat gini ya, Tuhan Yesus kalau nggak mau konfrontasi begitu ya, dia bisa diem aja. Setelah dikasih minum, ya udah makasih. Dia tunggu aja murid-muridnya gitu kan ya. Tetapi kalau tidak diselesaikan problem dari wanita ini, tentu dia tidak bisa menjadi seperti wanita yang dicatat dalam ayat terakhir di Alkitab ini, bahwa dia cerita kepada semua orang di kota itu, sehingga orang di kota itu percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi ketika kita nggak konfront kan berarti ya itu. Cerita ini tentu akan berbeda endingnya begitu. Tetapi ketika konfrontasi, Tuhan Yesus konfrontasi dan tentu dengan tetap sikap reaksi yang baik benar ya, karena kan yang kita mau tuju itu kan kebenaran, bukan apa ya, bukan menang kalahnya gitu kita, ya. Sebagai powernya kita sebagai guru gitu, bukan. Tapi kan yang kita mau arah atau kita bereskan adalah mana kebenarannya. Betul. Wow, ini sangat menguras energi ya, dan memang membutuhkan skill yang luar biasa nih ya, Sobat Maestro ya. Oke, ada lagi. Saya berharap nih Pak ini ya, dan saya berharap setelah kita diskusi 10 tipikal ini, jangan sampai istilahnya para pendidik, kalau gitu saya cari pekerjaan lain saja. Jangan. Itu kita tahu ini, kita semakin tahu bahwa posisi kita sebagai pendidik itu sangat berarti. Posisi kita sebagai itu
sangat berharga. Nah, jadi kita harus punya bangga ya, rasa bangga dengan diri kita. Betul, betul. Seharusnya dengan hadirnya anak-anak seperti ini justru itu adalah sebuah anugerah yang membuat kita itu semakin tajam ya. Sama kayak kita penyiar begitu kan, harus bisa menguasai A, B, C, D, E, F, G begitu kan. Nah kalau kita nggak mau mengasah, nggak mau belajar ya akan flat aja gitu kan. Nah, jadi dengan hadirnya keunikan-keunikan ya, saya tidak sebutkan bahwa ini sebuah problem, tapi ini adalah keunikan-keunikan dari naradidik kita begitu ya. Kita pun akan lebih tajam ya ketika kita menghadapi situasi-situasi apapun ya, dan tidak hanya di sekolah tetapi juga dimanapun juga berada gitu ya. Bahkan di pelayanan kan juga ini kan juga lebih gede daripada sekolahan kan ya Pak ya. Sekolahan sih ya, betul. Satu kelas berapa sih Pak? 20-30 kan. Di jemaat berapa? Ribuan gitu kan. Nah ini bisa diaplikasikan ya. Oke. Nah apa yang bisa kita simpulkan nih Pak Ferry dari dua tipikal keunikan dari naradidik kita hari ini Pak Ferry? Iya, dari dua tipikal yang hari ini gitu ya, humiliated dan juga the max gitu ya, pakai topeng gitu ya, suka pura-pura. Ini dibutuhkan effort yang besar dari kita untuk menolong mereka tentunya. Jadi artinya saya melihatnya itu ya, butuh proses yang cukup panjang. Karena anggap ya yang merasa dipermalukan terus-menerus itu ya, tentu untuk memulihkan hatinya, pikirannya itu tidak bisa gampang sekali dua kali. Termasuk juga yang suka bohong ini dan pakai masker. Pakai topeng. pakai masker, pakai topeng. Ini kan nggak bisa kita tegur sekali dua kali langsung beres, karena sudah jadi habit ya. Dia yang cukup lama. Makanya dibutuhkan kita para pendidik effort yang lebih besar. Artinya ruang kita untuk menolong mereka itu harus diperbesar. Ruang mereka kadang-kadang gagal lagi nih, masih pura-pura lagi nih. Nah, ayo bagaimana kita merangkul mereka supaya benar-benar beres dengan keunikan mereka yang bermasalah gitu ya. Keunikan yang bukan keunikan yang positif. Ini keunikan yang bermasalah. Begitu Pak. Jadi dibutuhkan kita effort yang besar ini. Memang tidak bisa instan ya. Tidak bisa cepat. Tidak bisa cepat. Oke. Ya, aduh ini sangat luar biasa ya Sobat Maestro ya. Dan mungkin jika Anda ada pertanyaan silahkan ya sharing-sharing dengan kita ya. Langsung nanti kita akan bisa diskusikan bersama. Pak Ferry. Atau mungkin boleh juga gini Pak Arif, ya boleh juga teman-teman pendidik yang atau Sobat Maestro yang punya pengalaman-pengalaman. Oh ya, ada pengalaman saya menghadapi siswa yang eager gitu ya, yang banyak ingin tahu, atau yang kemarin tuh yang misalnya yang discourage gitu ya, yang sudah putus asa. Nah itu saya rasa bisa kita diskusikan bersama kita ya. Bisa nanti diskusikan bersama di siaran-siaran yang berikutnya. Betul. Iya, termasuk juga guru-guru sekolah minggu ya. Mungkin kalau di jemaat kan agak-agak nggak enak gitu ya, tapi kalau di sekolah minggu kan ya lause-lausenya gitu ya. Boleh sharing-sharing begitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Ferry buat hari ini. Sama-sama Pak Arif. Ya, baik Sobat Maestro, dari Gera Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan juga Bapak Ferry Herlianto selaku dosen dan juga praktisi pendidikan mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih. Sampai jumpa, tetap jaga protokoler kesehatan dan Tuhan memberkati. Literasi keuangan penting untuk pembentukan karakter. Peran orang tua sangat berkaitan sekali dengan perkembangan karakter. Apa kaitan literasi keuangan, karakter, dan parenting? Simak perbincangan seputar keuangan, parenting, dan karakter dalam Pelangi Kasih hari Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di 92,5 Maestro FM.